Sebelum akhirnya ketahuan, dia tuh juga sempat menawarkan beberapa bagian tubuhnya istrinya ini ke warga sekitar yang melihat dia. Pak, tolong beli ini, daging Cianti. Cianti udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Malam ini kita akan membahas satu kasus yang sedang ramai banget nih diperbincangkan di Indonesia. Tentunya kalian juga tahu dari title judul video ini dan juga thumbnailnya. Jadi sejak beritanya beredar, banyak banget rumor liar dan juga asumsi-asumsi dari warganet yang jadi tercampur nih sama berita atau fakta kejadiannya. Jumat 3 Mei jam 7.30 pagi terjadi satu tragedi yang sangat mengerikan di Ciamis. Tepatnya di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisondro, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Seorang suami bernama Tarsum yang berusia 51 tahun itu mengakhiri hidup dari istrinya sendiri yang bernama Yanti umur 40 tahun. Nggak cuma mengakhiri hidup istrinya, dia juga memotong-motong istrinya menjadi banyak bagian. Yang bikin kasus ini sebenarnya lebih gila lagi adalah adanya rekaman yang tersebar di internet oleh sang pelaku melakukan aksinya di siang hari di ruang publik. Jadi di depan umum dan melakukannya sangat-sangat tenang. Bahkan sang pelaku itu sempat membawa bagian-bagian dari istrinya ini keliling kampung dan mencoba membagikannya atau menjualnya ke warga sekitar. Kita akan membahas kronologinya, background sang pelaku, dan juga dugaan-dugaan motifnya. Jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama. Mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek tekstur wall yang bahkan dia ini Sebelum gue mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian dan keluarga kalian agar mereka semua tahu bahwa kasus seperti ini ada. Jadi kalau berdasarkan keterangan dari para saksi nih, ini tuh kejadiannya pada Jumat jam 7.30 pagi, tepatnya pada 3 Mei tahun 2024 kemarin. Jadi katanya pagi itu emang terjadi cekcok antara Pak Tarsum sama istrinya si Ibu Y. Nah, perdebatan ini juga terjadinya itu nggak cuma di dalam rumah. Mereka itu juga cekcok di depan rumah mereka sekitar 30 meter dari depan rumah mereka gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa bayangin nih, berarti orang-orang yang lewat itu bisa ngelihat memang mereka itu lagi berantem gitu. Tapi nggak mungkin ada yang bisa bayangin bahwa berantemnya itu bisa separah itu. Mungkin semua orang yang lewat itu mikir kayak, oh iya mungkin hanya suami istri cekcok biasa aja gitu. Nah, perdebatan mereka ini memanas sampai satu titik nih. Pak Tarsum itu menghantam istrinya dengan sebuah balok kayu besar. Dikatakan bahwa balok kayu itu panjangnya sekitar 1 meter dan diameternya itu sekitar 10 cm. Dipukullah bagian belakang dan juga depan kepala Ibu Y. Dan dengan pukulan itu, dengan hantaman itu, Ibu Y pun terkapar. Setelah istrinya terkapar di luar gitu, Pak Tarsum masuk ke rumah dan mengambil sebuah pisau dapur. Pak Tarsum yang memang background pekerjaannya ini adalah seorang peternak dan penjagal sapi, itu mulai memisahkan bagian-bagian tubuh istrinya menjadi beberapa bagian di depan rumah. Bagian-bagian itu kemudian beberapa dimasukkan ke dalam sebuah ember gitu, dan dia bawa ke depan pos ronda. Sebagian lainnya itu dia juga bopong sendiri, jadi dia balik lagi nih ke TKP. Ia bopong nih sisa-sisa bagiannya itu dan ditaruh di depan pos ronda. Sampai kalau misalkan kalian lihat video yang akhirnya viral di media sosial itu, orang yang menemukan pertama kali itu juga nggak sadar. Sampai dia melihat apa itu yang terpotong gitu di depannya Pak Tarsum. Masalahnya mau pesok di unjalan. Astagfirullahaladzim. Sebelum akhirnya ketahuan, dia tuh juga sempat menawarkan beberapa bagian tubuhnya istrinya ini ke warga sekitar yang melihat dia. Salah satunya adalah ketua RT tempat tinggalnya Pak Tarsum, Pak Yoyo. Pak Tarsum ini menawarkan ke Pak Yoyo dan bilang, Pak, tolong beli ini, daging Cianti. Cianti udah nggak ada. Sepengetahuan saya, masalah awal pembunuhan sama itu saya kurang mengetahui. Soalnya saya udah berangkat mau kerja, gitu. Cuman dapat informasi, ada yang informasiin di tempat kerja, gitu istilahnya. Saya dibilang katanya ada kejadian. Saya sangka itu kejadian itu bukan gitu. Istilah sakit seperti yang 2 hari ke belakang, gitu.
Saya pergi, langsung ada informasi, udah ada informasi saya langsung kembali ke sini, gitu ke lokasi, gitu ke tempat. Ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas-pas papasan sama si pelaku, gitu istilahnya. Dia udah membawa baskom berisi daging, dia masih bawa pisau, jadi nawarin nama saya, itu Pak, tolong beli nih daging si Yanti, si Yanti sudah tidak ada. Nah itu saya Selain sekali. ke Pak RT itu nawarin ke siapa aja Pak? Kalau masalah selanjutnya nawarin ke orang lain saya kurang tahu, soalnya setelah itu pas daging ditaruh di jalan di baskom itu, di baskom warna merah itu waktu sedang ditaruh di jalan. Nah setelah ditaruh di jalan dia balik lagi ke tempat mayat itu, jasad yang tadi gitu. Setelah itu dia kembali, saya langsung pergi laporan ke Kapolsek. Mendengar hal itu, Pak Yoyo kaget banget lah, dan langsung menelpon pihak polisian. Dikatakan juga ketika orang mulai sadar nih, Pak Tarsum tuh sempat melepas pisaunya. Terus dia bersujud, dan ketika warga mau datang kan, mau meringkus dia tiba-tiba mengambil pisaunya lagi, dan warga mulai mundur lagi dong, kayak takut gitu. Ngelihat dia pegang pisau lagi. Ada yang memberitakan bahwa warga itu akhirnya tidak berhasil meringkus Pak Tarsum. Tapi kalau misalkan melihat videonya, emang ada video di mana dia udah diikat gitu, seakan kayak lagi menunggu polisi untuk datang. Sampai akhirnya pihak berwajib pun datang, dan saat pihak polisian itu datang, ditangkap nih Pak Tarsum. Dia itu meronta-ronta melawan, dan dia kayak bingung aja gitu. Kenapa dia dibawa? Tapi nggak kelihatan kayak dia menyesal. Dibawalah Pak Tarsum ke kantor polisi untuk diperiksa. Nah, katanya waktu diperiksa itu, pihak kepolisian bilang dia katanya linglung. Tatapannya kosong dan hanya sesekali nih, dia tuh beristighfar. Dan pas ditanya tentang tindak kejahatannya terhadap istrinya itu, dia tiba-tiba berubah. Dia berteriak histeris dan mengerang-erang gitu. Jadi terakhir untuk kondisi pelaku sampai pagi ini masih labil. Ya, jadi kadang bisa diajak berkomunikasi dengan baik, kadang yang bersangkutan juga diam. Jadi sementara kami tempatkan di sel isolasi terpisah dengan tahanan yang lain. Pihak polisian juga mengatakan bahwa selama dia di kantor polisi, di bawah pengawasan kepolisian itu tuh dia masih sering banget mengigau nama istrinya. Jadi dia sering memanggil nama istrinya, istri yang sudah dia habisi itu. Melihat memang dari pertama ya, pas ditangkap itu kan, bahkan di video yang viral tersebar itu, dikatakan bahwa dia itu lagi tidak stabil. Akhirnya polisi memeriksa kondisi kejiwaan dari Pak Tarsum pada Senin 6 Mei kemarin. Hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan dari RSUD Ciamis, yaitu dari Dr. Andi Fatimah, spesialis kejiwaan. Namun demikian, beliau belum bisa memutuskan layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan, karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pagi. Komunikasi belum bisa dilanjutkan karena tadi pelaku minta dihentikan. tapi kooperatif ya, komunikasi antara pelaku sama dokter sendiri. Untuk sepengetahuan saya dari dokter tadi cukup kooperatif, cukup sudah bisa diajak komunikasi. Makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku, jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwaannya. Siapa sih sebenarnya Pak Tarsum ini? Pak Tarsum sama istrinya itu punya dua anak, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Yang pertama itu sudah berumah tangga, jadi udah nggak tinggal sama mereka. Dan anak keduanya itu masih duduk di kelas 2 SMK. Katanya warga-warga sekitar, sebelum kejadian naas ini, sebenarnya Pak Tarsum ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Orang yang solid, nggak mau merugikan orang lain. Jadi kebayang dong untuk warga sekitar sebagaimana mengagetkannya kasus ini. Iya, rajin dia ramah sama orang-orang juga biasanya. Jadi nggak nyangka sama sekali gitu. Memang aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Dagang itu kambing, jual beli kambing dianya. Masih sampai sekarang? Iya, masih. Nah, saat polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, polisi itu mendapatkan keterangan dari anak pelaku dan juga korban.
Dikatakan bahwa emang Pak Tarsum ini lagi mengalami sebuah masalah ekonomi. Dan faktor itulah yang akhirnya membuat dia terbebani sampai melakukan hal keji seperti ini pada istrinya. Tapi karena ini belum dikatakan sama Pak Tarsum sendiri, ya jatuhnya masih dugaan gitu. Dan meskipun sudah mendapatkan kesaksian, pastinya polisi harus melakukan pendalaman lebih lanjut. Nah, tadi di kronologi gue sempat ngomongin Pak Yoyo. Jadi Pak Yoyo ini adalah seorang ketua RT di tempat tinggalnya Pak Tarsum. Pak Yoyo itu cerita bahwa 3 hari sebelum kejadian, Pak Tarsum itu memang udah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi semua percobaan pengakhiran hidupnya dia itu gagal. Dia mencoba membenturkan kepalanya sendiri ke tembok, sampai mencoba mencekik dirinya sendiri. Pak Yoyo yang sempat melihat itu menghentikan Pak Tarsum. Dan ceritanya Pak Yoyo ini dibenarkan juga sama kepala desa yang sempat mengantar Pak Tarsum ke puskesmas. Karena pas di puskesmas itu, Pak Tarsum itu didiagnosis dengan depresi ringan, bisa rawat jalan, tapi butuh pengawasan. Dan karena Pak Tarsum ini ketahuan ingin mengakhiri hidupnya, akhirnya Pak Yoyo inisiatif, dia menyita golok Pak Tarsum yang biasa dia gunakan untuk menyembelih hewan. Sedikit keluar dari cerita, menurut gua ini Pak Yoyo itu ketua RT yang hebat banget gitu. Karena dengan effortnya Pak Yoyo yang luar biasa itu, dia mencoba menghentikan sesuatu yang buruk terjadi gitu. Nah, karena kasus ini masih baru banget ya, jadi seiring berjalannya investigasi, pihak berwajib pun punya beberapa dugaan spesifik yang menjadi motif karena Pak Tarsum itu tega melakukan hal keji ini sama istrinya sendiri. Yang pertama itu karena terlilit hutang. Jadi berdasarkan kumparan.com, katanya terungkap bahwa Pak Tarsum itu terlilit hutang pribadi dari bank yang jumlahnya lebih dari 100 juta. Diduga bahwa utang itu menumpuk dan ada kaitannya dengan bisnis ternaknya dan jual kambing yang dijalani sama Pak Tarsum. Nah, sayangnya uang pinjaman dari bank yang dia masukin ke usahanya itu nggak bisa dibalikin karena usahanya ternyata bangkrut. Akhirnya dia harus bekerja keras banget nih untuk mencoba membayar pinjaman tersebut. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Joko Prihatin itu membenarkan bahwa memang ada hutang pribadinya Pak Tarsum ini. Hutang ini yang dimiliki Pak Tarsum diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi AKP Joko Prihatin juga mengatakan bahwa dia itu belum bisa mendalami soal dugaan motif karena memang Pak Tarsum ini kondisi kejiwaannya masih belum stabil. Dan dugaan satunya memiliki hubungan sama judi online. Jadi berdasarkan rekan kerjanya Pak Tarsum di pasar yang bernama Wahyudin, diberitakan oleh Hot ID bahwa Pak Tarsum itu suka curhat nih mengenai urusan keluarganya. Katanya memang anaknya itu terlilit hutang dari judi online belasan juta, sampai dia akhirnya harus menjual motor. Pak Wahyudin juga mengatakan bahwa selama ini rumah tangga Pak Tarsum tuh emang nggak baik-baik aja. Mereka tuh Pak Tarsum sama istrinya katanya sering cekcok, tapi tetangga nggak ada yang tahu. Karena emang rumahnya mereka itu sedikit jauh dari para tetangganya, sekitar 70 meter sendiri gitu jaraknya. Dan ini adalah rangkuman dari detail-detail yang ada. Kalau misalkan kita baca-baca nih, sebenarnya di Twitter banyak banget yang ngepost kayak opening mereka, atau bahkan orang-orang yang mungkin memiliki informasi langsung gitu dari warga desanya Pak Tarsum. Banyak banget sih berita yang mengenai kayak anaknya itu yang terlilit hutang judi online, sampai alasan bertengkarnya Pak Tarsum sama istrinya. Tapi itu semua belum terkonfirmasi sama penemuannya polisi. Karena memang Pak Tarsum ini belum bisa diinterogasi dengan detail gitu. Mengingat dia juga masih belum stabil. Tapi kalau misalkan kalian punya update yang sumbernya bisa dipercaya gitu, boleh banget nih kalian tulis di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-subscribe karena gua sudah gak sabar untuk bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.